Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Bas, bagaimana keadaannya, sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Jangan lupa bahagia ya Pak, walaupun dengan kesibukan yang silih berganti ya Pak, tidak ada istilahnya istirahat untuk kita semua untuk pendidikan. Pak Basuki, untuk kesempatan ini kami hadir di lembaga Pak Basuki untuk melaksanakan pendampingan individu keempat. Nah, untuk sesi ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya Pak, pra observasi sebelum Pak Basuki nanti melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Itu aja Pak Bas. Jadi tujuan saya sebagai pengajar praktek atau mendampingi Pak Bas selama ini yaitu untuk melaksanakan mengawal pelaksanaan observasi praktek mengajar di kelas dengan peserta didik yang akan Pak Basuki laksanakan. Bahasanya sesuai dengan RPP yang sudah kita kesepakati kemarin ya Pak, sudah Pak Basuki buat. Bahasanya harus mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan KSE dan budaya positif. Itu ya Pak Bas. Berikutnya Pak Bas, terkait dengan tujuan yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira rancangan apa yang Pak Basuki siapkan untuk melaksanakan pembelajaran yang nanti akan dilakukan di kelas, atau kita akan melakukan observasi di kelas? Bisa dijelaskan secara singkat Pak Bas? Ya Ibu, sebelum pelaksanaan pembelajaran saya sebelumnya sudah mengidentifikasi baik kemampuan anak, terus ketertarikan anak kepada media dan sebagainya sudah saya lakukan. Di sini saya untuk persiapannya saya gunakan hal tersebut dari identifikasi tersebut untuk menyusun RPP yang nanti saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Baik, Jados, Pak Basuki sudah menyiapkan rancangan pembelajaran ya Pak yang nanti akan digunakan untuk proses observasi di kelas. Baik Pak Basuki, selanjutnya dengan yang sudah Pak Bas persiapkan tadi, ini nanti proses observasinya sudah kita sepakati kemarin via kita penyamaan persepsi melalui daring ya Pak. Bahasanya nanti pelaksanaannya di kelas, karena ini bulan puasa nanti menyesuaikan ya Pak untuk jam pelaksanaan observasi di kelas. Kemudian kelasnya nanti di kelas berapa, Pak Basuki juga sudah menyampaikan bahasanya nanti di kelas 6 ya Pak. Kemudian nanti Pak Basuki mohon maaf pada saat observasi saya sebagai pengajar praktek yang mendampingi Pak Bas nanti dengan tidak mengurangi rasa hormat akan menunggu Pak Bas di kelas, sehingga apa yang Pak Bas lakukan itu nanti akan kami catat ya Pak. Bahasanya tahapan-tahapan yang Pak Basuki lakukan dalam tahapan observasi pembelajaran di kelas nanti akan kita catat yang langsung pada saat pelaksanaan observasi. Nah, itu Pak Bas. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Bas sebelum kita melaksanakan observasi di kelas Pak Basuki? Saya kira cukup. Sudah bisa dipahami ya Pak Bas apa yang harus Pak Bas laksanakan dalam proses observasi di kelas. Bisa ya. Baik Pak Bas, kira-kira untuk proses coaching sebelum melaksanakan observasi saya akhiri atau kita akhiri dulu ya Pak Bas. Kemudian kita bisa lanjut untuk langsung melaksanakan proses observasi di kelas. Semoga Pak Bas nanti pada saat observasi di kelas bisa melaksanakan dengan lancar. Amin. Tidak ada kendala satupun. Amin. Terima kasih Pak Bas atas komitmennya, atas segalanya yang dilaksanakan. Semoga menjadi berkah barokah untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Loris. Faiz. Rama. Rita. Indah. Denny. Rena. Faiz. Rena. Rita. Erin. Mer. Indah. Ibu. Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, silakan ketua kelas menyiapkan berdoa dulu. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini tadi sudah berdoa sudah ya, seperti biasanya yang belum yaitu menyanyikan lagu bangsa atau nasional. Silakan yang bertugas hari ini memimpin menjadi dirijen kan bergilir deh, silakan yang bertugas Alena ya. Sangat di atas. Ayo.
pagi hari ini. Nah, tadi sebelum masuk kalian sudah sangat banyak melakukan kegiatan-kegiatan, ya. Ada yang bermain bola, ada yang bermain pingpong, ada yang lari-larian kejar-kejaran. Nah, di sini tentunya banyak emosi anak-anak. Ada yang murung tadi Pak Bas ya sudah. Nah, Pak Bas ingin melihat kondisi perasaan kalian pada hari ini. Perasaan kalian itu seperti apa sih? Misalkan Pak Bas, oh Pak Bas kan kemarin seperti biasa ya, sudah bawa stick sendiri-sendiri seperti harian seperti biasanya. Maka silakan nanti seperti biasanya memasangkan sticknya, yang stick yang dibawa ke dalam emoji yang sudah disiapkan. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Kondisi kamu seperti apa? Pak Bas ingin tahu. Lakukan dengan jujur. Jangan ikut-ikut temannya. Temannya senang, aku yang paling senang. Tidak boleh. Harus sesuai dengan perasaannya sendiri. Sesuai dengan perasaan sendiri. Coba sebelum melaksanakan pemasangan emoji, coba perasaanku seperti apa? Kalian perasaanku kayak apa ya? Apa aku pengen nesu atau pengen marah atau pengen nangis atau sedih dan sebagainya. Campur. Kalau sudah, silakan mulai depan sendiri. Nanti berurutan depan ini ke barat, lalu belakangnya berurutan sampai selesai, terakhir di belakang sendiri Rega. Mulai dari Rizky, silakan. Ya. Rizky kecewa. Ya. Terus ini keadaannya senang. Sharon galau. Iya, Sharon ternyata galau. Terus Rika galau juga. Terus Lila senang. Lanjut. Ya, Floris senang. Terus apa tuh Pak? Senang juga. Terus lanjutnya, wah Liga marah hari ini. Liga kondisinya marah. Selanjutnya, Pupung senang. Lanjut. Senang. Nina senang. Lalu Alena. Oh, Alena hari ini sedih. Kemarin kecewa ya. Hari ini ganti sedih. Terus selanjutnya Dinda senang. Abi senang, selalu senang Abi. Dari kemarin selalu senang. Faiz juga senang. Dan kondisinya hari ini senang. Tapi ada juga nanti yang sedih, ada yang galau, ada yang kecewa, ada juga yang marah. Ini pasti ada sebabnya. Bukan begitu. Kalau senang, tapi mungkin penyebab senangnya bermain bersama teman, gitu. Bisa voli, bisa main pingpong, senang perasaannya. Tapi ada yang sedih dari rumah atau setelah dari sekolah, atau juga tidak tahu. Yang pasti kalian itu ada rasa sedih, ada galau, ada rasa kecewa. Nah, untuk mempersiapkan diri pada pembelajaran hari ini, supaya yang masih sedih, galau, kecewa, supaya mempermudah menerima pelajaran hari ini, maka kita lakukan apa? Pengkondisian seperti biasa. Pengkondisiannya seperti biasanya yang kita lakukan, yaitu dengan cara stop. Kemarin bagaimana? Dengan cara tarik nafas. Dengan bagaimana? Memejamkan nafas. Nah, ikuti perintah Tuhan. Semuanya perhatikan. Nah, sekarang semuanya memejamkan mata. Pejamkan mata, rileks. Duduk yang enak, rileks seperti biasanya.
Hitungan 1 sampai 4, nanti tarik nafas nih, tarik nafas pelan-pelan, rasakan. 5 sampai 8, lepas, keluarkan. Udah? Siap? Semua pejamkan mata, tarik nafas 1, 2, 3, 4, lepaskan. 5, 6, 7, 8. Kondisi jenak, tetap matanya tetap terpejam. Mulai lagi, kita tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4, lepas. 5, 6, 7, 8. Sekali lagi supaya lebih tenang. Tarik nafas sekali lagi, mulai. 1, 2, 3, 4, lepaskan. 5, 6, 7, 8. Cukup, silakan dibuka matanya. Bagaimana kondisinya? Tadi saya Pak ini tanya. Ini yang kecewa. Colin tadi kecewa nih Colin gitu. Perasaannya kecewa. Setelah kegiatan tadi, kegiatan tarik nafas, itu bagaimana Colin? Senang, berubah, agak sudah mendingan sudah membaik. Terus yang marah nih, tinggal. Bagaimana tinggal? Sudah berubah. Jadi yang semula rasa marahnya sudah sedikit teratasi, sudah berubah, sudah mulai tenang. Sudah mulai tenang. Nah, tadi sebelum kalian masuk kelas, sampai ke masuk kelas ini, itu adakah benda-benda yang kalian jumpai? Banyak pastinya. Iya. Pak Bas ingin tanya. Benda yang berbentuk bangun ruang yang kalian jumpai hari ini apa? Kaleng. Apa? Etalase. Apa lagi? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Sharon. Bola, bentuknya bola. Ada lagi yang lain? Danang. Kotak pensil. Apa lagi? Kaleng susu. Tadi kamu jumpa bekas kaleng susu. Apa kaleng susu? Kaleng susunya. Nah, coba dari benda-benda yang kalian temukan. Contohnya Risma menemukan tadi kaleng susu. Kaleng susu bentuknya apa? Aku sudah tahu. Terus tadi Danang menemukan kotak pensil. Menjumpai kotak pensil. Kotak pensil bentuknya apa? Ada yang punya kotak pensil? Oh, coba ini Alina. Ini kotak pensil Alina besar sekali. Ini bentuknya berarti apa? Apa? Loh, kok cuma sebagian? Bentuknya apa? Balok. Ini bentuknya balok. Nah, iya. Coba dari bentuk balok tadi, yang kalian jumpai, siapa yang bisa sebelumnya sudah pelajaran sebelumnya ciri-ciri tentang bangun yang kalian sebutkan tadi. Siapa yang masih ingat coba? Ayo coba ciri-cirinya. Contohnya Danang tadi menyebutkan balok. Coba ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya ada sisinya mungkin. Siapa yang bisa terang sisinya ada berapa? Oh iya, ada 6, betul. Sisinya ada 6. Bentuk sisinya apa berarti? Angkat tangan dulu. Siapa? Bentuknya apa? Persegi panjang. Bentuknya persegi panjang. Ya, nih. Lalu ada berapa titik sudut kemarin? Ada berapa? Ada 8. Nah, anak-anak sudah tahu. Mulai dari sisinya ada berapa tadi? 6. Titik sudutnya ada 8. Terus apa lagi? Kalau musuhnya ada berapa? Ada 12. Nah, anak-anak ternyata sudah paham sekali. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini yang tujuan pembelajaran kali ini yaitu
menghitung volume balok atau mengidentifikasi bangun-bangun atau permasalahan yang berkaitan dengan volume balok. Kemarin kan sudah kita pelajari tentang luas. Nah, hari ini kita volumenya. Volume itu apa toh? Isi, lupa isi. Nah, ini Bapak punya contoh anak-anak. Contoh. Ini kotak apa itu Pak? Nah, ini bentuknya apa kotaknya? Balok. Bentuknya balok. Kenapa kalian bisa menyebut balok? Karena mempunyai apa kemarin? Kalau kubus kan adanya sisi. Gitu? Semua sisinya sama. Tapi kalau balok panjang, ada panjang, ada lebarnya, ada tingginya. Jadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Betul sekali. Nah, ini jadi karena bangunnya bentuk dasarnya dari persegi panjang ditambah ini. Nah, bagaimana kalau menjumpai kalian bentuk gambarnya balok ini? Nah, biasanya dalam buku seperti kemarin kan bentuknya seperti ini. Ini kalau bentuk rangkaian, tapi ini bentuk baloknya kalau kita misalkan menggambarnya. Nah, ini kerangka. Jadi seperti ini. Kalau kalian menggambar kerangka itu seperti ini. Rangka balok, sedangkan ini bangunnya. Nah, kemarin anak-anak kita sudah mempelajari tentang volume kubus. Kalau volume kubus kemarin rumusnya apa? Sisi kali sisi. Nah, betul sekali. Volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Kenapa kok sisi kali sisi kali sisi? Karena berbentuk dari bangun datar apa? Persegi yang tidak ada panjang, lebar dan tingginya sama. Makanya sisi kali sisi kali sisi. Nah, kalau sekarang ini kan tidak sama. Ada panjang, artinya apa? Lebar, tinggi. Berarti kalau begitu rumusnya apa anak-anak untuk volume? Apa? Ya, betul sekali. Panjang. Ini panjangnya, misalkan kayak ini panjangnya, ini lebarnya, ini tinggi. Betul sekali. Nah, ini berarti untuk mengukur balok ini, volume balok ini memakai rumus ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan panjang, lebar dan tingginya? Maka kita harus mengukurnya. Coba Papa contohkan untuk mengukur balok ini. Berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa tingginya? Kalau mengukur berarti kita menggunakan penggaris. Nah, coba kita simak bersama-sama nih. Yang pertama coba dari panjangnya dulu saja. Panjangnya anak-anak. Coba di sini sudah Papa syukur. Coba dari Lila perhatikan ini berarti panjangnya berapa lah Lila? 15 ini ya. 0 sampai 5. Berarti panjangnya panjang sama dengan 15 cm. Terus kita ukur lagi ya lebar sininya. Nah, lebar. Ini coba Risma, ini berapa panjangnya, lebarnya apa? Ini berapa? 5 ya, betul sekali. Ini lebarnya 5 cm. 5 cm. Yang belum apa? Tinggi. Oh, yang belum tingginya apa suka? Belum ukur tinggi. Tingginya berarti belum. Tingginya nih. Coba betul. Ini tingginya 0
Apakah berapa? Coba salah satu. Siapa yang mau membaca ini berapa lebar tingginya? Coba Kak, Rega, sini Kak, maju Kak. Nah, berapa Kak, Rega? 13. Tuh sekali Rega. 13 cm. Nah, anak-anak di sini sudah kita ketahui panjangnya 15, lebarnya 5, tingginya 13 cm. Nah, kalau sudah ketemu semua berarti kita masukkan ke dalam. Nah, betul. Kita tulis dulu volume. Apa tadi rumusnya? Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 15. Panjang kita ganti 15 cm. Lebarnya 5 cm. Terus kali tingginya berapa? 13 cm. Nah, kalau sudah, coba anak-anak semuanya menghitung berapa sih untuk volume balonnya. Coba semuanya menghitung. Semuanya menghitung. Sudah dikalikan yang betul, hati-hati mengalikannya ya. Perhatikan betul-betul cara mengalikannya. Sudah ketemu. Coba jawabannya berapa? Coba siapa? Angkat tangan. Arena berapa? Arena 975. Yang lain coba Danang berapa Nang? 975. Abi sama 975 juga. Mungkin ada jawaban yang berbeda yang menghitung. Saya kalau perkaliannya ketemunya tidak itu Pak. Nah berapa? Coba ada tidak? Tidak ada. Berarti sama 975 semua. Coba kita hitung bersama. Coba kita hitung. Mulai dari 15 kali 5. 15 kali 5. Yang dikalikan dulu 5. Ya, 5 kali 5 berapa? 25 tulis 5 2. Terus 1 kali 5 tambah 2 7. Nah, yang belum dikalikan 13. Kita kalikan, susun ke bawah lagi tidak apa-apa. Terus yang kita kalikan 5 kali berapa? 15. 1 7 kali 3 20 tambah 1 lalu pelarian yang kedua dengan puluhan, maka yang terakhir kita kasih 0. Terus 5 kali berapa? 5. 7 kali 1 lalu sudah kita jumlahkan 5 7 9. Nah betul sekali jawabannya. Berarti 900 apa satuannya? Sentimeter kubik. Kenapa kok kubik? Ada 3 ya satuannya, maka ditambahkan 3 namanya sentimeter kubik. Nah anak-anak ternyata sudah tahu cara mengukur untuk volume balon ini. Sudah ketemu hasilnya 975. Nah, 975. Nah, coba perhatikan dulu, Pak Abbas punya video supaya lebih jelas lagi tentang volume balon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo
hari ini kita akan belajar matematika tentang volume balok. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Mari kita ingat kembali pengertian dari volume. Volume adalah ukuran besarnya ruang yang dapat ditempati suatu bangun ruang. Ya, jadi volume adalah isi dari suatu bangun ruang. Nah, sekarang lihat bangun ruang yang ditunjuk dengan panah. Nah, tahukah kamu apa nama bangun ruang ini? Ya, ini adalah bangun ruang balok. Sekarang kalian perhatikan benda-benda di bawah ini. Nah, ini ada gambar lemari, kemudian ada gambar tempat tisu, ada gambar kulkas, dan ada gambar akuarium. Nah, benda-benda yang ada di hadapan kalian ini merupakan benda-benda yang berbentuk balok. Nah, berbentuk balok seperti ini. Ya, ini beberapa contoh benda yang berbentuk balok. Di sekitar kalian ada banyak benda-benda yang berbentuk seperti balok. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri balok. Diperhatikan baik-baik. Nah, ini adalah bangun ruang balok. Nah, bangun balok kita akan membahas yang pertama adalah jumlah sisi dari balok ini. Kita akan hitung sama-sama jumlah sisinya. Ya, ini sisi yang pertama, yang depan, sisi depan, 1. Nah, yang 2 ini adalah sisi yang belakang, 2. 3, ini sisi yang sebelah sini, yang sebelah kanan. 4, ini sisi yang sebelah kiri. Kemudian 5, ini adalah sisi atasnya. Dan 6, ini adalah sisi bawahnya. Berarti balok ini memiliki 6 sisi. Sekarang adalah rusuknya. Nah, masih ingat ya kalian? Ini rusuk adalah yang garis-garisnya ini. Ini adalah rusuk-rusuknya. Kita akan hitung ada berapa rusuk dari baloknya. Nah, kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti balok memiliki 12 rusuk. Sekarang adalah titik sudutnya. Titik sudut ini adalah pertemuan dari antar rusuk ya. Nah, ini yang disebut sebagai titik sudut. Kita akan hitung titik sudutnya ada berapa. Ini yang pertama nih yang boleh garing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti balok memiliki 8 titik sudut. Jadi ciri-ciri sebuah balok adalah memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, dan juga 8 titik sudut. Jadi ciri-ciri balok itu sama ya dengan kemarin ciri-ciri kubus ya. Jadi punya 6 sisi, punya 12 rusuk, dan punya 8 titik sudut. Volume balok dapat ditentukan dengan cara menghitung jumlah kubus satuan. Nah, ini kemarin juga sama, untuk menghitung kubus kita pakai kubus satuan, begitupun untuk menghitung volume balok kita bisa menggunakan kubus satuan ini. Ya, satu kubus ini disebut panjang rusuknya itu adalah 1 satuan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kita akan menghitung volume balok di bawah ini dengan kubus satuan. Nah, di sini yang tanda merah ini dari sini sampai sini ini kita sebut sebagai panjang. Ya, ini kita sebut sebagai panjang. Kita akan hitung kotaknya ini
ada berapa kotak panjangnya aja nih, yang bawah aja kita hitung. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjangnya ini ada 5 kubus satuan. Ya, ini panjangnya ada 5 kubus satuan. Kemudian, nah yang ini, yang miring sebelah sini, yang ke arah belakang, ini disebut sebagai lebar. Ya, ini disebut sebagai lebar. Lebar yang akan kita hitung ada berapa kubus satuan? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kubus satuan. Dan 2, 3 berarti tingginya ada 3 kubus satuan. Berarti di sini banyaknya panjang kubus satuan, ini panjang kubus satuan, ini ada 5. Kemudian banyaknya lebar kubus satuan, ini ada 4. Dan banyaknya tinggi kubus satuan ini ada 3. Nah, kita tinggal hitung saja volume baloknya, berarti 5 dikali 4 dikali 3. 5 dikali 4 dikali 3. 5 dikali 4 adalah 20. 20 dikali 3 adalah 60. Berarti jawabannya volume balok ini adalah 60 satuan kubus. Selain menggunakan kubus satuan, untuk menghitung volume balok kita juga dapat menggunakan rumus. Sekarang diperhatikan baik-baik. Nah, di hadapan kalian ada gambar balok ya. Ini balok yang posisinya berdiri dan ini posisinya yang vertikal. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada lambang P. Ya, ini di sini ada lambang P. P ini adalah lambang dari panjang. Untuk balok yang sebelah kiri, ini P-nya yang ini, ya, garis ini adalah P atau panjangnya. Untuk balok yang sebelah kanan, panjangnya yang ini petunjuk kanan. Ya, kemudian ada lambang L. Nah, L ini adalah lebarnya. Nah, ini ya yang ditunjukkan ini adalah lebarnya yang ke arah seperti ke samping ini. Dan ada lambang T. Ya, T ini adalah tingginya. Ini yang ke atas. Ini adalah T atau tinggi baloknya. Ya, jadi diingat-ingat di sini ini P, ini L atau lebar, dan T itu tinggi. Kita akan masukkan apa itu volume balok. Volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi volume balok adalah P dikali L dikali T. Sekarang kita akan coba menghitung dengan rumusnya. Sekarang ada sebuah balok dengan di sini ada panjangnya 10 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 5 cm. Ya, kita lihat dulu nih yang diketahui. Jadi tadi panjangnya, ini yang tadi P ya, panjangnya adalah 10 cm, kemudian lebarnya 3 cm, dan tingginya 5 cm. Sekarang untuk menghitungnya kita tinggal masukkan saja ke rumus volume balok. Volume balok rumusnya adalah panjang atau P dikali lebar atau L dikali T atau tinggi. P dikali L dikali T. Panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, kita tinggal masukkan tadi P-nya adalah 10 cm, P atau panjangnya adalah 10 cm, kita tulis di sini. Kemudian dikali L-nya, lebarnya adalah 3 cm. Dan tingginya di sini adalah 5 cm, berarti dikali 5. 10 dikali 3 dikali 5. Pertama 10 dikali 3 dulu. 10 dikali 3 adalah 30. 30 dikali 5 hasilnya adalah 150
cm kubik. Ingat ya, kalau volume itu satuannya adalah kubik atau pangkat 3 seperti ini. Jadi volume balon ini setelah dihitung adalah 150 cm kubik. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu. Itu tadi anak, supaya kalian itu lebih mendalam memahami tentang balok. Sama tidak dengan tadi? Sama. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Begitu juga rusuknya, ciri-cirinya tadi sama. Kalian selanjutnya yaitu tugas kelompok. Tugas kelompok, perhatikan dulu. Tugas kelompoknya nanti yaitu menghitung volume balok yang Pak Abbas bagikan. Jadi di sini Pak Abbas punya beberapa balok. Menghitung balok yang Pak Abbas bagikan setiap kelompok. Bagi yang kelompok yang sudah selesai bertukar dengan kelompok lain. Satu kali saja bertukarnya. Berarti menghitung 2 kali. Menghitung 2 kali. Bertukar dengan kelompok lain. Setelah bertukar, dihitung kembali berapa volumenya. Nah, kalau sudah, nanti ada kegiatan yaitu persentase. Nah, persentase siapa yang bertugas? Nah, dalam pembentukan kelompok nanti kalian tentukan ketuanya siapa, lalu sekretarisnya siapa, bagiannya tulis. Lalu bagian yang selanjutnya apa? Presenter, ya, apa? Melakukan presentasi. Nah, silakan nanti setelah Pak Abbas tadi sudah Pak Abbas bentuk untuk kelompoknya, ya. Nanti langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Paham? Paham. Untuk anggota kelompok 1, tolong perhatikan kelompok 1. Kelompok 1 Abi, mana Abi? Abi. Muhammad Faiz, Rizky, Novel, ya, Dinda. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Billy, Sarah, Alena, Airin, Dana. Ya. Kelompok 3, Lila, Rika, Nina, Pika, Wahid. Ya. Kelompok 4, Floris, Desi, Pupuk, Lingga, Pais. Kelompok 5, Rega, Eka, Arsa, Safa, Olin, Risma. Ada yang belum ikut kelompok? Tidak ada? Semua sudah ya? Sudah. Kalau sudah, silakan membentuk kelompok masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya, kelompok 5. Oh, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Presenternya, silakan siapa yang jadi ketua, sekretaris, dan presenter. Presenternya siapa? Novel. Presenternya Novel, ketuanya. Nabi, sekretarisnya siapa? Dinda. Kelompok 2. Kelompok 2 ketuanya Alena. Terus sekretarisnya Airin, presenternya Sarah. Kelompok 3 ketua, sekretarisnya, terus presenternya Rika. Terus kelompok 4 ketuanya sudah siapa? 3. Sekretarisnya Faiz. Terus presenternya Floris. Kelompok 5 ketuanya siapa? Rega.
Sekretarisnya Isma, presenternya siapa? Ya, dan lengkap semua. Sudah terbentuk semua. Perhatikan di sini. Ini Pak Bos bagikan balok ya, setiap kelompok. Ya. Ini berbeda ukuran. Nanti bisa setelah selesai langsung bertukar dengan kelompok lain. Alatnya untuk mengukur silakan dikeluarkan untuk pakai penggaris ya. Silakan diukur dulu. Dikerjakan di sini ya. Tulis nama kelompok dan pesertanya. Sekretarisnya siapa? Ditulis ya. Sekretaris mana? Tulis. Ya. 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 Semua ikut membantu temannya untuk mengukur. Ya, ditulis di buku dulu. Tidak apa-apa. Lalu nanti disalin ke lembar ini ya. Ya. Nanti ditulisnya di sini loh deh. Sudah, boleh. Nah, kalau sudah langsung dihitung volumenya. Bagi yang sudah mengukur selesai langsung dihitung volumenya. Sudah. Ya. Berapa? Tuh. Nah, terus. Berapa? 8. Ya. Ini sudah belum? Sudah? Masih dihitung. Kelompok 4 sudah? Belum? Ditaruh semua. Dan ditaruh semua. Semua berdiri. Nah, kita kembalikan fokus. Kalian pastinya pernah juga mengerjakan kerja kelompok, menghitung dan sebagainya. Kita kembalikan fokus sekalian. Nah, kita adakan permainan anak-anak. Permainannya yaitu pendek dan panjang. Nah, kalian sudah tahu pendek dan panjang. Kalau Pak Abbas sebut pensil, maka pendek. Pensil itu pendek apa panjang? Pendek. Pensil kan pendek ya. Tapi kalau sebut pendek, tapi tangannya panjang. Tangannya seperti ini. Jangan sampai salah. 2 kali percobaan. Siap? Perhatikan, semua siap? Siap. Pensil.
Ada yang salah? Nah. Penggaris. Nah, Eka masih salah. Ternyata panggang. Nah, ini sesuai. Sudah siap berarti ya? Kita lakukan semua siap. Perhatikan. Penggaris. Siapa yang salah? Tidak. Panjang. Ikut ini tangannya panjang. Seharusnya tangannya pensil. Harmoni pensil. Pen malah panjang. Kalau lagi pensil. Kurang konsentrasi. Sekali lagi biar konsentrasi. Penggaris. Sing ini masuk. Siapa? Rega. Rega. Sudah? Oh, Paris ya, tidak apa-apa. Tepuk tangan buat semuanya. Silakan bangkunya bergabung. Oh, ini yaitu persen. Tadi kalian mengerjakan dua nomor. Yang dipresentasikan cukup satu nomor yang awal yang kalian terima pertama kali, balok pertama kali. Yang mengoreksi teman yang dari kelompok lain yang tadi mengerjakan balok yang sama. Berarti balok yang kedua. Tadi kan kelompok satu sudah mengerjakan balok yang pertama. Bertukar dengan kelompok dua. Berarti yang menjawabkan dari kelompok dua. Betul atau salah jawaban dari kelompok satu? Yang dipresentasikan berarti cuma satu. Siap petugasnya presentasi? Pak Abai panggil ke depan. Dari setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Siap? Kelompok yang pertama maju yaitu kelompok 3. Silakan disimak. Yang lain menyimak jawabannya gitu. Jawabannya. Kalau pertama rumus kolom panjang lebar panjang 10 cm, lebar 8 cm, tinggi 1 cm, dan hasil terakhir modul tersebut 480 cm. 480. Siapa tadi yang bertukar dengan kelompok yang sama panjangnya 10, lebarnya 8, terus tingginya 6. Ada angka itu siapa? Kelompok 4. Betul jawabannya 480. Betul. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok selanjutnya yang maju kelompok 2. Ya, terus Kelompok 1 panjangnya berapa? panjang 11 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 7 cm. 7 cm. Dengan hasil akhir 770 cm kubik. 770. Tadi bertukar dengan kelompok 1, betul? Betul jawabannya? Betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 nih. Ayo disampaikan hasilnya. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan grafik pertama. Yang pertama memiliki panjang 14, lebar 8, tinggi 9. Panjang kali enak kali tinggi. Hasilnya 1008. Lagi yang bertukar sebentar, yang bertukar dengan kelompok 1. Kelompok 2, betul jawabannya? Betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Yang maju selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 silakan.
saja, nomor 1 saja. Mempresentasikan ya. Ya. Ya, panjangnya sebutkan dulu. 8. Tinggi 13 ya. Volume berarti 1040. Tapi yang bertukar dengan kelompok 5 ya sama. Kelompok 3 sama hasilnya sama, volumenya sama. Nah, silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 5. Kelompok yang terakhir kelompok 4. Silakan kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Nomor pertama panjang 16, lebar 11, lebarnya 9, tingginya 11. Ya. rumus B kali L kali I. Hasil akhir 285. Tadi yang bertukar dengan kelompok 4. Betul jawabannya? Jawabannya perhitungannya sama? Sama. Betul? Betul. Silakan kembali ke kelompoknya. Sama? Hah? Tidak sama? Tidak sama. Coba duduk dulu. Tepuk tangan buat kelompok 4. Tidak sama. Kelompok 4 jawabannya berapa ini? 1485. 1485. Ya. Ini yang sama dengan ini. Mau berapa kali nggak sama? Coba kita hitung. Kita hitung ya. Hitung. Mana yang betul? Tadi volume sama dengan panjang kali lebar kali panjangnya, kali lebarnya, kali tinggi. Coba kita hitung. 15 kali 9. 5 kali 9 45. Nimba 4. 1 kali 9 9 tambah 4 kali berapa lagi? 11. 5 kali 1 3 kali 1 1 kali 1 1 ganti yang puluhan. 5 kali 1 3 kali 1 1 kali 1 dijumlahkan. 5 berapa? 8 4. Jawabannya berapa? 1485. Yang betul jawabannya volumenya yaitu 1485. Betul sekali dari kelompok 5. Tepuk tangan. Kelompok lain yang jawabannya salah. Paham? Luar biasa. Setiap kelompok sudah menyampaikan hasil dari menghitung balok masing-masing. Meskipun tadi dari kelompok 4 masih ada kesalahan dalam menghitung, tidak apa-apa. Selanjutnya silakan nanti anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti semula, ya. Seperti semula. Silakan bangkunya ditata ulang dulu. Untuk balok bisa dikumpulkan ke papan dan sudah tugasnya ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, bukunya dimasukkan dulu. Kita lakukan evaluasi dari pembelajaran kita kali ini. Cukup pensil, ya.
disiapkan pensilnya saja, bukunya dimasukkan. Tidak boleh melihat pekerjaan temannya. Tidak cukup tempatnya boleh dikerjakan di baliknya. Oh, silakan masuk kerjakan, waktunya 10 menit. Belum, waktunya masih 5 menit, kita bisa berdiri dulu. Kumpulkan yang belum kumpulkan, yang belum, ayo dibawa ke depan. Ya. Pembelajaran kita kali ini dengan terakhir tadi kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita kali ini? Mengetahui apa? Apa yang kalian ingat? Volume. Volume apa? Apa volume balok tadi? Volume balon itu rumusnya panjang kali lebar kali. Selain itu tadi sudah Pak jelaskan juga, ada video juga tentang ciri-ciri balon. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri balon? Siapa anak-anak yuk? Yang kita memiliki 8 titik sudut, betul. Terus cara 12 apa? Tusuk. Ada lagi? Lagi siapa? Mempunyai 6 sisi. Masih ada lagi? Nah, ini kesimpulan kita berarti kalian sudah memahami yaitu 6 volume balon dan ciri-ciri balon. Luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa. Nah, bagaimana anak pembelajaran kita kali ini? Menyenangkan? Apa membosankan atau bagaimana? Asik ya? Asik. Nah, asik sekali. Kita bisa sambil bermain ukur balok dan sebagainya. Ya, terima kasih anak-anak. Luar biasa kalian sudah memahami seperti ini untuk volume dan ciri-ciri, juga pembelajarannya juga asik. Itu saja untuk pembelajaran kita kali ini karena waktunya sudah istirahat. Silakan nanti istirahat dulu terlebih dahulu ya, lalu masuk seperti
pelajaran kalau bermasuk masuk seperti biasanya kembali. Oke, sekian saja dari Kang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.